Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 7 perkembangan teknologi, subtema 4 perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran 6. Materi ini ada di halaman 205 sampai dengan 211. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 6. Edo dan teman-temannya kagum dengan perkembangan alat transportasi. Alat transportasi digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Ayo membaca anak-anak alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya orang mengangkut barang dengan truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Beras, gula, dan terigu diangkut oleh truk. Pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Mobil ambulans digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulans ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans juga dilengkapi sirene. Sirene akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirene memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulans harus segera tiba di tempat yang dituju. Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirene. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Pelajari lagi macam-macam alat transportasi khusus. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang menciptakan alat transportasi. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Ayo menulis anak-anak. Kamu sudah belajar tentang alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus apa saja yang kamu ketahui? Apa manfaatnya? Baik, Ibu memberi contoh. Macam-macam alat transportasi khusus antara lain truk, ambulans, dan mobil pemadam kebakaran. Truk digunakan untuk mengangkut barang seperti beras, gula, dan lain-lain. Ambulans digunakan untuk mengangkut orang sakit. Sedangkan mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Lanjut ke materi Ayo Bercerita anak-anak. Kita sudah mengenal bermacam-macam alat transportasi. Pilihlah salah satu alat transportasi kesukaanmu. Kapan kamu terakhir menggunakannya? Apa manfaatnya untukmu? Ceritakan kepada temanmu. Baik, Ibu memberi contoh ceritanya anak-anak. Alat transportasi yang aku sukai adalah sepeda. Aku terakhir kali menggunakan sepedaku adalah kemarin sore saat bersepeda santai di taman bermain dekat rumahku. Sepeda itu sangat bermanfaat untukku. Setiap hari aku menggunakannya untuk pergi ke sekolah. Aku juga bersepeda saat pergi ke toko dekat rumah. Saat pergi ke rumah teman, aku juga memakai sepeda. Sepedaku juga kupakai untuk bersepeda santai. Bersepeda membuat badanku sehat dan tidak menyebabkan polusi udara. Lanjut ke materi Ayo Berdiskusi anak-anak.
Ayah Siti sedang mengendarai mobil di jalan raya. Tiba-tiba terdengar sirene ambulans. Siti mengingatkan ayah. Ayah menepi dan memberi jalan untuk ambulans. Ayah menghormati dan menghargai orang yang sakit. Orang yang sakit harus segera ditolong. Pernahkah kamu melihat ambulans yang membunyikan sirene di jalan raya? Apakah semua mobil menepi seperti mobil Ayah Siti? Apa yang seharusnya dilakukan oleh mobil-mobil itu? Diskusikan pengalamanmu dengan temanmu. Tulislah kesimpulan diskusi pada tempat tersedia. Baik, Ibu memberi contoh hasil diskusinya, anak-anak. Pada saat ada ambulans membunyikan sirene di jalan raya, semua kendaraan lain segera menepi dan mengurangi kecepatan atau berhenti. Tujuannya untuk memberi jalan ambulans agar segera sampai di tempat tujuan. Ayo mencoba anak-anak. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran adalah alat transportasi khusus. Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pengendara mobil lain ketika mobil itu membunyikan sirene? Ambulans dan mobil pemadam kebakaran membunyikan sirene. Yang harus dilakukan mobil lain adalah segera menepi dan mengurangi kecepatan untuk memberi jalan ambulans atau mobil pemadam kebakaran. Yang tidak boleh dilakukan mobil lain adalah tetap berjalan tanpa menepi atau menghalangi jalan ambulans atau mobil pemadam kebakaran. Lanjut ke materi Ayo berlatih anak-anak. Di dalam mobil ambulans ada tempat tidur untuk orang sakit. Jika panjang mobil ambulans 250 cm dan lebarnya 150 cm, berapa ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke ambulans? Buatlah dua kemungkinan ukuran tempat tidur. Baik, kita cermati ukuran ambulansnya anak-anak. Bentuk ambulansnya berbentuk bangun datar persegi panjang dengan panjang 160 cm dan lebar 80 cm. Tetapi sesuai dengan soal yang sudah Ibu bacakan, tadi panjangnya adalah 250 cm, Ibu ganti anak-anak. Selanjutnya lebarnya di sini adalah 150 cm. Ini sesuai soal. Jadi keliling ruangan ambulans ini. Sisi atas sama dengan sisi bawah, sisi kiri sama dengan sisi kanan. Berarti 250 cm. Ini panjangnya 250 cm ditambah lebarnya 150 cm. Nih, ditambah lagi sisi yang bawah ini panjang 250 cm. Selanjutnya ditambah lagi sisi yang sebelah kanan ini merupakan lebar 150 cm. 250 kita tambahkan. 250 ditambah dengan 150 anak-anak, kita tambahkan seperti ini. 0 ditambah 0 0, 5 ditambah 5 10, kita simpan 1 di sini. 2 ditambah 1 4, 2 ditambah 1 3 ditambah 1 4. Ditambah lagi 250 kita tambahkan. Kita tambahkan 0 ditambah 0 0, 0 ditambah 5 5, 4 ditambah 2 6. Ditambah lagi 150. Ini kita tambahkan 0 ditambah 0 0, 5 ditambah 5 10, kita simpan 1 di sini. 6 ditambah 1 7 ditambah 1 8. Kelilingnya adalah 800 cm. Ukuran tempat tidur yang bisa masuk, yang pertama kita harus membuat panjangnya harus kurang dari 250 cm. Di sini Ibu membuat ukuran panjang dari tempat tidurnya adalah 210 cm. Selanjutnya lebarnya di sini 90 cm. Nih, keliling tempat tidur yang bisa masuk ini harus kurang dari 150 cm anak-anak. Anak-anak bisa membuat di sini ukurannya 100 boleh, 110 boleh. Ini Ibu hanya memberi contoh.
Keliling tempat tidur yang bisa masuk berarti 210 cm. Di sini ditambah di sini 90 cm. Ditambah berarti yang atas sama dengan yang bawah anak-anak, 210 di sini, 210 cm. Dan sisi yang sebelah kiri Ibu beri tanda saja biar anak-anak lebih mudah di sini untuk memahami. Di sini sisi yang sebelah kiri sama dengan kanan, 90 cm. 210 ditambah 90 ini 300. 300 atau Ibu bersusun di sini 210 ditambah 90 seperti ini. 0 ditambah 0 0, 1 ditambah 9 10 ditambah 1. 2 ditambah 1 3, 300. Ditambah lagi 210. Kita tambahkan 0 ditambah 0 0, 0 ditambah 1 1, 3 ditambah 25. Ditambah lagi 90 anak-anak. Ini kita tambahkan 0 ditambah 0 0, 1 ditambah 9 10, kita simpan 1 di sini. 5 ditambah 1 6. Jadi keliling tempat tidur yang bisa masuk adalah 600 cm. Ini kemungkinan yang kedua anak-anak, tempat tidur yang bisa masuk Ibu beri panjangnya di sini 200 cm, harus kurang dari 250 cm. Selanjutnya lebarnya 80 cm anak-anak. Ini keliling tempat tidur yang bisa masuk tadi sisi bawah sama dengan sisi atas, sisi kanan panjangnya sama dengan sisi kiri. Berarti 200 cm, 200 cm ditambah 80 cm, ditambah lagi 200 cm, ditambah lagi 80 cm. 200 ditambah 80, 280. Ditambah lagi dengan 200, 480. Ditambah lagi dengan 80 berarti 560 anak-anak. 560 cm. Lanjut ke materi ayo mencoba anak-anak. Buatlah sebuah bangun datar. Tentukan ukuran sisi-sisinya. Hitunglah kelilingnya. Baik, di sini Ibu memberi contoh membuat bangun datar yaitu segitiga sama kaki. Kedua, sisinya di sini sama panjang. Sisi yang bawah, sisi yang pertama di sini 15 cm. Diketahui sisi yang satu di sini 20 cm. Itu artinya tanda seperti ini anak-anak. Ini menunjukkan panjang sisinya sama. Berarti sisi yang sebelah kiri di sini juga 20 cm. Untuk menentukan kelilingnya berarti 15 cm ditambah dengan 20 cm ditambah lagi dengan 20 cm. 15 ditambah 20 35 ditambah dengan 20 sama dengan 55. Jadi keliling bangun segitiga sama kaki di atas ini anak-anak ini adalah 55 cm. Nanti anak-anak bisa membuat bangun datar sendiri dan ukurannya tidak harus sama dengan Ibu. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.